Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatul muslimah azakumullah jami'an. Ibu-ibu jamaah kajian Marwah Muslimah Center yang hadir di lokasi maupun yang secara online. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang saya berterima kasih sebelumnya pada guru kita walaupun tidak hadir, Ustazah Erika Dewi Suryani yang membina Marwah Muslimah Center, sehingga ibu-ibu alhamdulillah memakai waktunya di akhir pekan bukan keliling ke mall. Alhamdulillah, ini menyenangkan hati suami, walaupun suami juga deg-degan dari sini kayaknya balik ke mall gitu ya. Makanya acara di Marwah kok bisa sampai Isya gitu, supaya nggak ada kesempatan ke mall. Tapi ibu-ibu sekarang udah cerdas, mall nggak pernah tapi tiap pagi selalu ada paket gitu. Dan ini adalah salah satu Masya Allah amal jariah dari para pendiri dari Marwah Muslimah untuk memberdayakan khususnya para muslimah ini menjadi muslimah yang tangguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di kesempatan kali ini kita akan bincang sejenak mengenai fitrah kelaki-lakian dan fitrah keperempuanan. Saya tadi menyusun materinya sebenarnya udah lama dan lagi mensiasati bagaimana modul ini bisa dipelajari, karena modul ini tebalnya mungkin kalau pertemuan itu butuh sekitar 30 pertemuan. Tapi hari ini kita coba ringkas seringkas-ringkasnya. Semoga kalaupun ada yang kurang dan tidak terbahas minta maaf ya. Terutama pembahasan mengenai kelaki-lakian ini harusnya dipahami oleh para kaum laki-laki. Pun kalau hari ini para ayah tidak mau hadir ada di sebelah, Masya Allah. Para ayah maafin tadi lupa disapa ya. Maka di antara tujuan materi ini adalah agar jangan gagal mendidik anak laki-laki. Karena di antara problematika hari ini adalah ketika kita gagal mendidik anak laki-laki, semakin dekat kita kepada tanda-tanda akhir zaman. Ada satu kajian menarik dan ini saya mulai dengan bagaimana kita memahami konsep kelaki-lakian perempuanan dari isyarat hadis Nabi dalam riwayat yaitu Imam Bukhari, tanda akhir zaman. Min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman. Pertama, ayurfa'al ilma wa yakthurul jahla, yaitu adalah diangkatnya ilmu dan banyaknya orang-orang bodoh. Ini yang pertama, kita nggak bahas itu dulu. Ini pembahasan yang kalau diurai ini akan panjang, karena saya punya modul temanya mendidik anak akhir zaman. Jadi itu pembahasannya. Kemudian kata Nabi, tanda berikutnya wa yakthuruz zina, banyaknya perzinahan. Dan kalau banyaknya zina itu tanda nanti kegagalan mendidik anak perempuan. Karena zina terjadi, faktor terbesarnya adalah perempuan yang gak menjaga kehormatan. Karena laki-laki mau perempuan itu yang menentukan zina itu sebenarnya perempuan. Karena laki-laki itu dalam keadaan beriman saja, perempuan di depannya itu tidak menjaga kehormatan, luluh dia. Karena fitnah terbesar laki-laki adalah perempuan. Maka perempuan penentu zina itu terjadi atau tidak.
Kalau perempuan menjaga kehormatannya, laki-laki nafsuan, bukan zina namanya tapi pemerkosaan. Tapi hadis Nabi membahas wa yaktsuru zina, menunjukkan bahwa maraknya perzinahan menunjukkan ada kegagalan mendidik perempuan. Nah, nanti kegagalan mendidik perempuan ini kita hubungkan dengan fitrah keperempuanan yang hilang, yaitu yang disebut al-muru'ah. Al-muru'ah itu akar kata dari al-mar'ah. Wanita disebut mar'ah, dan mar'ah itu membentuk al-muru'ah, yaitu kehormatan diri. Wujud kehormatan diri adalah perempuan yang punya rasa malu. Makanya rasa malu itu jangan kita omelin. Kalau anak malu bunda, nggak boleh malu. Kamu tuh gimana sih, nah perempuan harus berani. Kita menganggap malu itu musibah. Padahal malu itu adalah akhlak mulia yang Nabi katakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali baik. Jadi nggak ada malu yang buruk. Kata Nabi, malu nggak datang kecuali baik. Berarti kalau ada malu yang kita sebut buruk karena kita salah mendefinisikan. Contoh, lawan kata malu apa? Malu lawan kata berani. Berani saya katanya, berani itu positif atau negatif? Positif. Berani itu baik apa buruk? Baik. Kalau berani baik berarti malu buruk. Maka salah, malu itu bukan berani. Berani itu lawannya takut. Lalu kata malu apa? Enggak tahu, malu sama aja. Lalu kata berani enggak punya berani, ya sama aja. Gitu. Malu lawan katanya ada bilang pede. Enggak, pede itu lawan katanya minder. Pede itu kan positif, lawan katanya minder. Minder negatif. Nah ini yang kita luruskan. Malu itu karena positif, lawan katanya negatif. Lawan kata malu adalah binal, ganjen. Contoh, ini salah kita mendefinisikan. Kita anggap anak kita ini pede, padahal bukan pede, binal. Contoh ada cewek, dia ketemu cowok di pos ronda. Hey guys, gua sama 8 cowok ganteng yang bakal jadi pacar gua nih guys. Lu bisa nggak ngerayu gua dengan rayuan yang paling hot buat gua gitu? Gua akan jadi pacar lu. Kita yang nontonnya akan bangga dengan anak gua pede banget. No, itu bukan pede, binal. Kita menganggapnya pede. Kenapa? Karena kita salah mendefinisikan malu. Sehingga kalau anak kita keluar tiba-tiba dia goyangin pantatnya, kita lucunya namanya lucu. Ini bukan lucu, salah juga kita. Ini malu-maluin. Enggak, boleh nggak mau lihat. Pendidikan keperempuanan dirusak di rumah sendiri, dari orang tua yang gagal menginstal rasa malu. Sehingga banyak yang pakai jilbab tapi malu-maluin. Dia pakai jilbab tuh goyang erotis. Tahu kenapa? Karena kita gagal. Nah itu pembahasannya nanti kita cut dulu. Wa yasura surbal khamri. Kemudian di akhir zaman cirinya banyak peminum khamar. Orang mabok. Nanti jangan heran tengah jalan tuh banyak pun. Nah berikutnya Nabi katakan cirinya adalah wayakilar rijal wayaksuron nisa. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid. Sampai-sampai 50 wanita dinaungi oleh satu laki-laki. Makanya di antara tanda akhir zaman disebutkan laki-laki sama perempuan perbandingannya berapa? 1:50. Maka kita sering menganggap hadis ini sebagai pembenaran bahwa semua laki-laki wajib poligami. Karena satu aja nikahin 44, masih ada 45 orang gak nikah. Betulkah itu? Mari kita akan bahas. Pertama, yuk kita cek. Kalau sekarang tentang akhir zaman itu dibahas para ulama saat Nabi pertama diutus sampai datang kiamat, itu tanda akhir zaman. Karena Nabi sebut Nabi akhir zaman. Maka hadis ini sebenarnya sudah disampaikan sejak Nabi pada saat diangkat jadi Rasul sampai hari ini. Tapi hari ini coba kita data cek. Tadi berapa perbandingannya? 1:50. Mari kita cek data terbaru jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Cek. Di Indonesia semester 1 2024
Jumlah penduduk laki-laki jumlah penduduk Indonesia 280 juta sekian. Lihat, laki-laki totalnya 142.569.663 jiwa. Ini dari semester 1 2024 sampai bulan Juni. Jumlah penduduk perempuan 139.907.921 jiwa. Banyakan laki perempuan? Laki. Justru 3 juta lebih banyak perempuan, lebih sedikit 3 juta. Masih nggak percaya? Oke, kita lihat datanya dari tahun ke tahun. Ini yang biru laki-laki, yang ini perempuan. Yang merah. Laki-laki dari tahun 2018 datanya selalu lebih tinggi. Tahun 2000 ini 140, 2003 139, tidak ada satupun perempuan yang jumlah lebih banyak. Oke, masih gak percaya? Oke, kita lihat data berikutnya di dunia. Sumbernya ini UN World Population Prospect. Laki-laki jumlahnya sedunia 4.103.612.213. Dunia perempuan 4.058 juta. Laki-laki lebih banyak 40 juta sekian dibandingkan perempuan. Oke. Berarti hadis ini gimana statusnya? Nih, mau dipahami kan? Wah, gimana Ustadz? Pertama, Nabi tak mungkin salah dan berucap. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah yang disampaikan Nabi berdasarkan hawa nafsu melainkan berdasarkan wahyu. Nabi bilang akhir zaman laki-laki 1:50 perempuan. Apa maksudnya? Padahal data-datanya begitu. Maka inilah, satu, kita pahami Nabi memakai terminologi laki-laki dan kalimat yaitu adalah rijal. Tadi hadisnya mengatakan wayakillar rijal, sedikitnya rijal. Nabi tidak pakai kalimat wayakillar dzukur. Ketika laki-laki disebut secara fisik, Nabi dan Allah dalam Quran tidak pernah pakai kalimat rijal, tapi kalimatnya zakar. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu jenis zakar. Zakar itu mufradnya, jamaknya dzukur. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berkehendak memberi kamu anak perempuan, lalu berkehendak memberi kamu anak laki-laki. Jadi kalau bentuk biologisnya laki-laki disebut zakar, perempuan disebut unsa. Khusus hadis tadi Nabi tidak bilang wayakilad dzukur, Nabi sebutnya adalah wayakillar rijal. Apa sebut rijal? Rijal itu adalah sifat kelaki-lakian, rujulah. Makanya ketika laki-laki memiliki sifat kelaki-lakian yang bahasa kerennya maskulin, atau bahasa yang dulunya jantan, maka disebut huwar rijal. Hum rijal, huwar rojul. Dia adalah rojul atau dia adalah rijal, mereka adalah rijal. Maka yang disebut rijal atau rojul adalah sifat kelaki-lakian yang menunjukkan, maka hadis tadi memahaminya adalah bukan jumlah laki-laki yang sedikit, tapi kelaki-lakian yang minus. Maka kalau dibandingkan tadi 1:50, kesimpulan awalnya gini, 1 laki-laki sejati, 49 sisanya bencong. Dan kita berada di fase ini. Dari mana buktinya? Nih, anak laki-laki zaman now. Ada grup WA siswa LGBT di Pekanbaru. Suami selebgram ternyata melakukan KDRT. Ntar kita akan bahas kenapa sebut bencong. Karena sifat kelaki-lakiannya sudah hilang sampai memukul istrinya yang harusnya diayomi. Dia akhirnya yang lebih parah hadirnya, dia meminta istrinya untuk bekerja. Laki-laki tulang punggung, perempuan tulang rusuk. Tapi hari ini justru tulang rusuk berubah jadi tulang punggung. Ini yang terjadi. Yang tadi harusnya tadi Syahid salah nempatin.
Data yang ini, perempuan kepala rumah tangga. Ini. Nanti makin banyak nanti perempuan yang justru akan jadi kepala rumah tangga. Datanya nanti akan semakin meningkat. Maka ini nanti akan menjadi isyarat perempuan bekerja itu akan muncul, dan hari ini kita lihat laki-laki yang bangga kalau istrinya kerja. Padahal tadi ayat yang dibaca dalam Al-Quran itu mengingatkan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Laki-laki adalah qawam bagi wanita karena Allah lebihkan dia atas yang lainnya, karena dia menafkahkan sebagian dari hartanya. Apa yang mau kita pelajari? Pertama, ayat ini menjelaskan nanti diantara fitrah yang harusnya tubuh dan yang laki-laki kita disebut namanya qawam. Allah memakai kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawam bagi wanita. Qawam di sini maknanya adalah al-qawam bil mauhibah, keqawaman yang telah terinstal. Semua bayi laki-laki saat lahir ke dunia sudah diinstal nilai qawam. Sudah diinstal. Apa bukti keqawamannya? Sambungan ayatnya. Bima anfaku min amwalihim, karena dia menafkahkan sebagian dari hartanya. Ulama menyebutkan ayat ini adalah bukti yang disebut al-qawam bil kasbiyah, keqawaman yang diwujudkan dengan penafkahan. Semakin tinggi keqawaman laki-laki, semakin besar nafkahnya ke perempuan. Semakin rendah keqawaman laki-laki, semakin pelit, bahkan dia merongrong istrinya untuk bekerja menutupi kekurangan dia. Dan ini faktanya. Saya pernah menonton sebuah tayangan, walaupun cuma candaan, viral di TikTok. Apa tipe istri idaman kamu? Kepada salah satu mahasiswa. Aku pengen banget punya istri yang cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa ngaji, bisa nyari duit, bisa benerin genteng, benerin listrik, anti kesetrum, nyetir mobil, nyetir motor, angkat galon. Hebat banget tuh. Kemudian ditanya, kalau istri kamu nggak bekerja gimana? Ogah amat, masa dia mau enak-enakan di rumah, nggak berjuang sama-sama. Kalimat ini sekarang jadi hal yang lazim di Gen Z, seolah-olah bahwa kalau ada istri yang nggak bekerja dianggap enak banget. Masya Allah, makasih. Kenapa ini terjadi? Karena di mindset laki-laki kalau pengen berjuang ya bareng-bareng susah. Dimulai dengan cari duit bareng-bareng. Akhirnya peran dia menafkahi lebih banyak istrinya yang mencari duit. Dan ini sering jadikan dalil. Makanya laki-laki punya jiwa qawam, dia berpikir bagaimana memberi untuk pasangannya, bukan nyari duitnya, memberinya. Makanya kenapa salah satu yang saya kritik, kita ini jangan ngajarin anak kita entrepreneur. Jangan ajarkan anak entrepreneur. Yang diajarkan qawam, karena entrepreneur ngajarin cara nyari duit, tapi uangnya kumpul, pelit sama istri. Ada kasusnya banyak. Ini saya pernah marahi binaan saya, benar-benar saya marah. Dia ngadu, maksudnya minta pembelaan. Jadi ceritanya istrinya ini, dia kan bangun bisnis, entrepreneur. Istrinya punya kemampuan yang sangat membantu bisnisnya. Kamu bantuin dong, kamu kan hebat ini, dibikin sama istrinya. Bisnisnya melesat. Istrinya bercanda, Mas, aku nggak ada gitu dapat persenan gitu, atau saham lah dari bisnis kamu. Ya minimal gaji kayak tiap bulan atau apa kayak tambahan.
Suami ngomel, minta-minta mulu, kamu tuh nolongin suami aja perhitungan banget. Ya udah syukur aku kasih kamu kayak gitu, tapi kan kamu punya mobil baru sebagainya. Ini buat bisnis aku biar orang lihat bahwa bisnis ini maju. Jadi ada nilai, ada maksudnya. Kamu kan udah punya penghasilan sendiri, itulah manfaatin. Gak bersyukur banget ya perempuan. Ngadulah dia sama saya si suaminya. Untung ngadunya sama saya. Untung ngadunya sama saya. Dia bilang untung lu ngadunya sama gue udah mati. Momen banget nih saya bilang gini, dengerin. Wah ini belum pernah saya marah sama cowok, saya marahin juga sekalian. Istri ente ongkang kaki di rumah wajib ente nafkahi, apalagi bantu bisnis ente, bikin malu saya bilang. Pelit banget jadi suami. Karena mentalnya mental mencari duit, bukan mental berbagi. Kalau koam yang dilatih seperti hadis Nabi, kisah seorang laki-laki yang dia nyari kampak kemudian ke hutan belah kayu, tangannya kapalan berdarah, kayunya ditenteng kemudian dibawa ke pasar dijual, setelah hasilnya jual ada dibawa ke rumahnya. Ini buat kamu sayang, kamu udah makan belum? Nggak apa-apa kamu aja dulu. Kamu mas nggak apa-apa kamu aja dulu. Maka Nabi kemudian memegang tangannya lantas berdoakan, ini tangannya akan dibebaskan dari api neraka. Ini mental kelaki-lakian. Maka laki-laki zaman now mentalnya nyari duit, bukan mental berbagi. Makanya saya bilang campakkan itu entrepreneur. Kalau hanya ngajarin cara nyari duit. Ajarkan anak kita bukan nyari duit tapi berbagi sama keluarganya, terutama sama orang yang di bawah tanggungannya, itu anak dan istrinya. Percuma dia punya uang banyak. Saya dapat pengaduan banyak, suaminya kaya, istrinya mentang-mentang bekerja udah cukup, malah disuruh nanggung salah satu cicilannya. Ini suami di sebelah dengar nggak ya? Dengar Pak, jam pura-pura ini mumpung Ustadz nggak lihat kabur tuh ke kafe. Ini kajiannya serem nih, biarin omel-omelin. Maka ini salah ruangan. Ini laki-lakinya di sini, ibu-ibu sono, biar ibu-ibu sorokin, gas terus Ustadz, gas terus gitu. Ini ngapain saya mau ngomel sama siapa coba? Suami ibu dudukin sini, saya omelin. Emang wajib diomelin, karena ini yang hari ini rusak. Pas mau nikah pakai dalil yang seringkali nggak tepat. Sebaik bawa wanita yang paling murah maharnya. Itu dalil buat si perempuan, dia untuk dirinya. Ente dalilnya yang koam tadi. Nabi melamar Khadijah kayak nggak pakai dalil ini. Nabi justru mengkoamkan dirinya, minta tolong walaupun itu bukan hartanya dari Abu Thalib, memberi mahar terbaik 20 onta merah, 20 ekor onta merah. Ferrari zaman now ibarat onta merah 20 Ferrari diberikan. Jadi kalau Iris Bella cuma sebuah masjid doang masih kalah sama Khadijah. Iris Bella kan maharnya masjid. Ya. Waktu pertama kali saya jodohin, jadi alhamdulillah itu yang saya kenalin tuh. Dia Iris Bella waktu cerai minta, Ustadz cari jodoh dong Ustadz, bantuin gitu. Karena dulu waktu cerainya saya yang ngurus cerainya juga. Jadi saya tanggung jawab banget tuh. Makanya Amar Zoni keluar di penjara saya dicari-cari. Ustadz Bendri nih cariin gitu. Makanya saya udah punya utang sama Amar, karena saya janji pengen nengokin Amar ke penjara, cuma belum. Karena nggak sempet. Jadi Iris Bella itu diceraikannya persis di rumah saya waktu itu. Datang ke rumah, setelah itu udah jadi janda, nyari jodohnya. Saya cari-cari nggak ada dapat. Kalaupun ada mau jadi istri kedua, saya bilang jangan. Nanti jadi fitnah buat kamu. Yaudah, alhamdulillah ketemulah Bang Haldi ini. Bang Haldi ini pengusaha asal Aceh yang istrinya wafat saat Covid. Dan dia bilang pokoknya saya nggak akan nikah sebelum bangun masjid buat istri saya. Maka dibangunlah masjid buat mantan istrinya meninggal itu di Aceh Tamiang. Udah bangun masjidnya, barulah dia proklamasi,
saya pengen nyari istri. Dengarlah dengan salah satu artis, temannya Irish Bella dijodohin. Ketika sudah jodohin, perjanjiannya adalah setiap yang mau nikah dengan arti ini ketemu saya dulu, ketemu sama saya. Ketemu, dia langsung bilang, apa bukti keseriusan antum bang untuk nikahin Iris? Bedanya kan 18 tahun. Saya pengen menunjukkan Iris gak perlu lagi kerja keras untuk mencari uang, cukup saya saja. Good, laki-laki. Yang kedua, saya buktikan Ustaz, saya kasih maharnya, maunya dia apa? Saya beli, dia mau beli apa, emas saya beli. Ternyata Iris pas ditanya, enggak, saya udah cukup, saya pengen masjid dibangun seperti istri pertamanya. Bangunlah masjid. Ini kenapa jadi lari kemari? Ibu-ibu senang banget tuh, ya, ada lambe turah syariah nih. Ya. Jadi kita itu di antara yang harus dipahami, jangan sampai laki-laki mentalnya cuman mengandalkan hadis tadi. Sebaik-baik wanita yang paling murah, biarkan wanita memutuskan untuk bilang aku sih asal kamu niat sekali nggak apa-apa, nggak apa-apa perempuan yang, tapi laki-laki punya harga diri. Nah inilah yang hari ini menjadi PR. Makanya kenapa hari ini kita mengkaji ini, satu, agar ibu jangan jadi mertua yang zolim. Mertua yang zolim adalah yang ibu menikahkan anak laki-laki ibu dengan seorang perempuan, yang perempuan tersebut setelah nikah berurai air mata, dan ibu malah membela anak ibu sambil bilang, kamu sih sebagai mantu gak bersyukur. Bu, harusnya ibu berada di pihak perempuan yang tahu bahwa kalau anak ibu tak bisa membahagiakan istrinya, tanda ibu gagal mendidik anak laki-laki. Gagal. Karena Islam sampai ngasih isyarat, cuek aja nih sama istri dosa. Cuek lu. Ada suami, istrinya udah sakit-sakitan, dia main handphone. Nangislah, mas cengeng banget, berangkat sendiri sana. Dosa. Pernah ada seorang suami, teman saya S2. Istrinya udah mau lahiran, belum masih 8 bulan. Allah takdirkan istrinya pecah keduban. Apa kata suaminya? Berangkat sendiri pakai taksi ke dokter. Aku lagi ngurusin tesis. Istrinya suruh berangkat naik taksi. Istrinya ini kebetulan binaan dari istri saya, ngelapor saya sama istri yang berjibaku untuk menjemput dia. Saya tunjuk-tunjuk mata dia, nggak ada gunanya S2 kamu. Saya bilang, istri udah lahiran kayak gitu, disuruh berangkat sendiri, nggak mikir, kamu nggak ada otak. Saya marah, saya bilang sampai saya yang repot karena istri saya bangunin saya kan, gua jadi repot. Bini lu hamilin, gua juga yang repot. Karena istri saya minta, kasih dia, gimana gak tega kita. Bayangkan dia bisa berangkat sendiri tuh, kok kenapa-napa di jalan. Istri saya kan sampai bangun, yakin mau gak makan saya bangun nemenin istri. Karena kalau enggak dia berangkat sendiri malah gak tega juga malam-malam. Dan itu saya marah banget sama orang kayak gitu. Dia bilang karena anak kena deadline, gak peduli saya bilang. Deadline itu bisa dicari waktunya, dan ijazah itu bagi saya adalah bukan tanda ente adalah orang mulia. Mulia itu adalah kelihatan lakuannya. Dia mau mencari argumen. Udah tahu nggak apa yang terjadi yang bikin saya akhirnya marah lagi sama dia? Besoknya ternyata sidangnya dia ditunda. Itulah kenapa saya bilang cuek aja dosa, apalagi kalau ini nih KDRT, pak, cepret, mukul, nonjok, makin dosa itu. Makanya saya kan punya anak laki-laki 2, anak perempuan 3, totalnya 5. Anak saya nomor 2 itu yang sekarang di pesantren, muridnya dari Ustadz Habib ini. Beliau karena homeschooling, mulazamahnya bahasa Arab sama Ustadz Habib. Jadi beliau tuh kadang kalau lagi bercanda adenya paling bungsu tuh, umur 7 tahun. Dia di SMA kan. Bisa adek bercandain lagi main, tiba-tiba mainnya berantakan. Adek kesel, abang dikejar tuh.
Waktu dikejar adiknya kan dicubit abangnya. Selama dicubit itulah saya langsung berdetak jantung saya. Saya mau tahu reaksi anak saya laki-laki. Dia cuma sakit, iya, sakit, nanti, iya abang tahu ya salah gitu. Saya deg-degan. Kalau sampai dia mentoyor balik adiknya, mencubit balik atau bahkan dorong adiknya, saya ayah yang menangis. Sampai akhir adiknya puas, boy, iya, bang benar, iya, teman, dilepaslah sama adiknya. Disitulah saya alhamdulillah. Karena saya selalu katakan ke anak laki-laki saya, dan ini wajib ibu katakan sama anak laki-laki ibu, termasuk bapak ngomong laki-laki, tanganmu pantang memukul wanita kecuali di medan perang. Kurikulum ini nggak diajarin, sehingga kadang kesel mau perempak, dan itu jahat. Maka kenapa ini penting kita pelajari? Karena inilah yang membuat hari ini wanita nggak aman tinggal di dunia ini. Kasus KDRT, di rumah nggak nyaman, di luar diperkosa laki-laki, di dalam rumahnya disakiti. Bapak yang punya anak perempuan, anaknya digampar sama bapaknya. Jadi KDRT ini bereskannya adalah dengan mendidik anak laki-laki zaman now. Jadi kalau anak laki-laki nggak dididik sebagaimana mestinya, dia tumbuh jadi laki-laki yang akan menjadi predator dan membuat perempuan pun gak nyaman. Akibat perempuan gak nyaman, dia gak jalan juga fitrahnya. Akhirnya perempuan gak nyaman, dia gak siap jadi ibu. Sehingga muncullah paradigma, lu jangan ngandelin rezeki dari suami, lu kerja. Kalau tiba-tiba lu diceraiin gimana? Ini kan akibat insecure karena ada laki-laki yang jahat. Ditanamkan bahwa nanti kalau suami tiba-tiba meninggal, suami tiba-tiba ini, seolah-olah berpikir tauhidnya juga nggak dikuatin. Yang kedua adalah sudah diwanti-wanti. Saya nggak salahkan, karena paradigma adalah dia melihat di depannya ada suami yang setelah kaya nikah lagi, istrinya ditinggalin. Ya ibu suruh nonton kan film Layangan Putus, ya sampai ibu setiap ada anak main layangan, bu omelin main layangan mulu. Ya. Nggak ada hubungannya padahal, karena ibu kesel sama film Layangan Putus kan, sampai ada anak main layangan bentak-bentak kan gitu ya, lu kayak Aldebaran lu gitu. Jadi kan kayak gitu ibu kesel banget. Jadi ketika akhirnya dia punya mindset gitu, sehingga wajar gua nggak boleh di rumah aja, sehingga merasa kalau jadi ibu rumah tangga tuh aib. Padahal fitrah keperempuanan yang harusnya ditumbuhkan adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita adalah kepala bagi rumah suaminya. Puncak profesi keperempuanan adalah menjadi kepala dalam rumah suami. Silakan kau jadi apapun, tapi profesi utama adalah kepala dalam rumah, yang mengurus supaya rumah menjadi menyenangkan, anak betah di rumah. Tapi hari ini kalau udah gelar S1, S2, S3 merasa percuma ilmu lu, udah S3 tapi di rumah aja. Tidak ada ilmu yang percuma, karena setinggi-tinggi ilmu wanita, penerimaan manfaatnya adalah justru anaknya sendiri. Banyak wanita hari ini S3, dia ngajarin mahasiswanya, orang lain diajarin dengan ilmu S3-nya, anak sendiri diajarin sama pembantunya. Yang maaf, pembantunya kadang gak sekolah. Anak diajarin pembantu yang gak sekolah, anak orang lain oleh ibunya S3, kebalik. Jadi kalau ada orang S3 tuh jangan diwajibkan, seolah-olah karena kamu S3 kamu harus kerja, rugi banget ilmu kamu. Loh, dia ngajarin anaknya, justru ibu yang S3 membuat anaknya lebih dari S3, S4 ya. Ya kan emang gak ada gitu. Setidaknya kan dari produk ibu S3 itu muncul anak luar biasa. Jadi paradigmanya udah dibolak-balikin. Ya. Maka inilah diantara kenapa kekhawatiran hari ini. Maka untuk itulah pentingnya kita untuk belajar memahami fitrah kelaki-lakian dan fitrah keperempuanan. Dari situ kita tahu target pengasuhan anak laki-laki kita dan target pengasuhan anak perempuan kita. Sehingga kita tahu, oh kalau didik anak perempuan laki-laki, jaga apa saja fitrah kelaki-lakian yang harusnya dimunculkan. Ya.
Ini kita bahas laki-laki dulu. Kalau nanti yang perempuan gak sempet, ya saya nggak bisa janjiin ya, jangan deh. Pokoknya udah laki-laki dulu. Yang nanti yang perempuan di online, ntar malam. Ntar malam ada live Zoom. Ntar malam laki-laki juga saya bahas. Iya, live Zoom tentang laki-laki. Jam 7:30 Zoom, lihat informasinya di IG. Oke. Maka mari kita bangun nih Kemayu LGBT itu. Nih gaya anak laki-laki nih, gayanya tuh. Tidak mau menafkahi, KDRT, terjerat judul dan pinjol ini. Ini berita-beritanya. Ya, nih. Jadi kalau ada laki-laki suka inilah fakta tentang 1:50 tadi. Satu laki-laki yang sejati, 50 atau 40 sisanya itu laki-laki KW atau bencong. Maka jangan sampai kita gagal mendidik laki kita, karena itu mengenali fitrah kelaki-lakian. Pertama, laki-laki Abdullah fitrahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Manusia pertama diciptakan Adam, dan Adam adalah laki-laki, dan Allah takdirkan laki-laki itu sebagai abdu, sebagai abid, sebagai hamba. Sehingga fitrah kelaki-lakian itu adalah dia menjadi hamba Allah. Dan inilah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa ketika memperkenalkan dirinya sebagai fitrah kelaki-lakiannya. Qala inni Abdullah. Ya, akulah hamba Allah. Laki-laki disebut Abdullah karena laki-laki tidak seperti perempuan yang ibadahnya punya masa libur. Masa libur wanita beribadah haid. Laki-laki enggak kenal masa libur. Ini menunjukkan laki-laki itu dia harus giat dalam urusan ibadah. Bahkan hamba Allah adalah profesi pertama yang justru dikenalkan, sehingga ketika dia menjadi seorang dokter, dia bilang saya ini hamba Allah yang jadi dokter. Sehingga jadi dokter yang mengikuti syariat Allah. Ketika anak kita malas ibadah, maka yang harus dipahami ini bentuk penyimpangan fitrah kelaki-lakian. Apalagi kalau iri, enaknya adek ya, kalau perempuan enak bisa libur pas haid, abang sholat mulu. Kalimat ini menunjukkan dia udah gak nyaman jadi laki-laki. Kalau laki-laki nyaman malah pengen. Makanya saya kadang-kadang sindir, capek bang sholat, ya udah jadi perempuan aja. Perempuan kalau haid enggak lah, wajib sholat. Jadi kalau laki-laki disindir dengan itu, dia sadar nggak ada kata libur. Perempuan ada liburnya saat haid dan nifas, dia enggak. Maka disitulah kita memahami ketika hari ini laki-laki udah malas sholat, malas ibadah, karena kita gagal menumbuhkan fitrah kelaki-lakian dia, yaitu sebagai hamba Allah. Itu dulu ya, kenali. Kemudian laki-laki khalifatu fil ard. Sebagai khalifatu fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini, yang dimaksudkan bukan sekedar pemimpin dalam konteks kepada manusia, tapi memimpin dalam konteks alam raya. Makanya Nabi diutus untuk alam raya, bukan untuk manusia. Wa ma arsanaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kau diutus Muhammad kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam raya. Makanya Nabi adalah simbol laki-laki sejati yang diturunkan bukan hanya untuk manusia. Sehingga makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya pun aman dan nyaman. Nabi tahu betul bagaimana menjaga lingkungannya, menjaga kebersihan. Sehingga laki-laki dengan fitrah kelaki-lakian harus aware terhadap isu lingkungan. Kalau anak ibu membuang sampah sembarangan, tanda enggak dilatih kelaki-lakiannya sebagai khalifatul fil ard.
Anak ibu cuek aja, ngakunya pencinta alam tapi justru di gunung merusak alam. Ya, dia tidak ngerti tentang tanggung jawabnya menjaga lingkungan supaya tidak rusak. Makanya kalau sampai ada yang bakar sampah dengan enaknya, dia bakar karena bilang gak ngerti tujuannya, itu karena gak memiliki fitrah sebagai khalifatul fil ard. Laki-laki punya jiwa khalifatul fil ard, bahkan dia tahu bagaimana merawat bunga, merawat hewan sekitarnya. Dia tidak membiarkan ada yang sakit, tidak membiarkan ada yang rusak. Ada sampah dibersihkan. Makanya salah satu yang justru lagi viral di sosmed adalah kelompok Pandawara ya, yang semua pantai-pantai yang kotor itu dia bersihkan karena kesadaran sebagai khalifatul fil ard. Kalau kita laki-laki sadar, dia aware dalam urusan bukan sekedar kebersihan tapi menjaga lingkungan. Sekarang buang sampah sembarangan, plastik di mana-mana, nggak ngerti tentang bagaimana negara dunia ini, alam ini sudah terkeroposi karena tadi membuang sampah di laut, ya. Sehingga kenapa salah satu latihan pendidikan kelaki-lakian di Jepang tuh enggak apa? Salah satunya adalah nggak pernah masang tempat sampah di tempat umum. Saya berolak balik Jepang, di Jepang tuh nggak ada tempat sampah di area publik kayak di taman. Tujuannya adalah biar orang bawa sampahnya masing-masing. Makanya kalau di Jepang itu kita bawa plastik sampah masing-masing. Karena masyarakat Jepang nggak nyediain, lu tanggung jawab sama sampah lu. Maka di Jepang itu sadar. Saya sering lihat bapak-bapak atau laki-laki itu yang dia habis kegiatan dia yang bersih. Jadi ibu-ibunya nggak ngurusin, justru laki-laki yang mengurusi. Dia memilah-milah. Ini kertas, ini sampah plastik, ini sampah basah. Makanya waktu saya bawa anak saya yang laki-laki ke Jepang pertama kali, dia kaget ketika di rumah tempat kami nginap, kami tinggalnya nginap di Wisma KBRI. Di Wisma KBRI itu ada tulisan dalam bahasa Jepang yang kita ngerti, tapi dalam bahasa Inggrisnya ada terjemahannya. Intinya adalah kita setiap hari 3 hari sekali akan diambil sampah ini dan ditolong disortir sampah Anda berdasarkan itu. Itu kan kalau kita nggak punya ilmu itu kita main sumpah sembarangan. Saya sampai bilang, bang kalau plastik taruh di mana bang? Ini sini bi, ini terus plastik. Nah, botol, oke. Kalau yang basah nih, ya sampah-sampah basah itu kalau buah-buahan, makanan sisa di sini. Kalau yang ini apa? Kertas, sebagainya. Nah itu ada. Jadi pas mulai menjelang 3 hari sekali itu disebutkan jadwalnya. Kita misalnya datang sana Senin, sampah ini nanti akan diambil lagi Rabu. Hari Rabu kita sudah memberikan dalam bentuk itu. Itu edukasi kelaki-lakian. Edukasi kelaki-lakian. Jadi Islam tuh sampai ngajarin laki-laki segitunya loh. Ini kok laki-laki buang sampah sembarangan. Karena dia tidak tertanam jiwa khalifatul fil ard. Fitrahnya itu hanya untuk hura-hura, bahkan senang-senang main tebas aja pohon. Buah gitu ya, rasa sok jagoan. Tanda ada yang hilang. Berikutnya laki-laki disebut dzakarun. Inna khalaqnakum min dzakar. Dzakar itu berasal dari kata dzakara dzikrun yang artinya berfikir. Laki-laki adalah makhluk logis, makhluk berfikir. Inilah kenapa salah satu penyimpangan fitrah kelaki-lakian kalau anak kita pas udah gede selalu menjawab dengan kalimat terserah. Terserah itu hak prerogatifnya perempuan. Perempuan kau jawab terserah wajar karena dia pengen mendapatkan kepastian dari laki-laki yang memutuskan. Kalau laki-laki terserah aneh. Dalam beberapa hal boleh kalau urusan yang ringan. Misalnya sekedar makan dia gak ringan. Mas mau makan apa? Ya udah terserah. Mungkin dia berpikir itu bukan hal penting. Tapi dalam urusan yang penting ngomong terserah. Nanti habis dari SD mau pesantren apa sekolah negeri, terserah mama.
nanti kira-kira kamu ya mengambil jurusan apa nih, fisika apa jurusan kampung rambutan. Nah, itu jurusan. Terserah ayah. Kalau dia ngomong terserah dalam urusan-urusan penting, karena dia hilang fitrah zakarnya. Zakarun itu berpikir. Sehingga jangan heran ketika dia diuji dengan masalah, dia tidak bisa berpikir, ujung-ujungnya self harm, suicide, bunuh diri. Saya lupa ngasih data, angka bunuh diri laki-laki di dunia itu 67% lebih banyak daripada perempuan. Salah satunya adalah karena fungsi berpikir yang tidak diaktifasi oleh orang tuanya, sehingga kalau ada masalah gue nggak tahu lagi, lebih baik menghabiskan diri kita. Karena dia nggak punya solusi. Dan itu akibat dari orang tua yang gagal menstimulasi nilai kelaki-lakiannya. Di antaranya apa? Biasain nanya. Khususnya ke anak laki-laki. Anak perempuan boleh juga, tapi laki-laki harus dilatih khususnya oleh ayahnya. Makanya biasanya ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan menjadikan anak laki-lakinya itu baperan. Bukan berperan tapi baperan. Berperan itu dia punya peran dalam hidup. Ini baper. Dia tidak menjadi makhluk yang logis. Sehingga kalau anak ibu yang laki-laki biasa ngomong terserah, wajib waspada. Jangan GR, anak saya mah taat banget sama saya Ustadz. Apa-apa terserah saya, Masya Allah, saya bangga banget. Itu bukan tanda dia taat, dia tanda mengalami thinking shock, gegar berpikir, lazy mind, malas mikir. Jadi kalau anak udah malas mikir, jawabannya terserah. Sehingga pengaruhnya apa? Satu, dia kalau ada masalah cenderung ngambil jalan pintas, bisa bunuh diri atau makan narkoba. Kenapa dia kalau udah ada masalah makan narkoba? Karena nggak mau berpikir. Yang kedua, karena dia malas mikir, dia gampang dipengaruhi oleh orang. Ya udahlah, ini nih, ikutin saran gua. Nih kalau mau kaya judol. Nih kalau maya pinjol, mau kaya pinjol. Kenapa? Lu udahlah gua aja ngatur, lu dengan ini bisnisnya bisa gitu. Enggak tahu dia caranya. Karena matinya fungsi zakarun tadi. Maka ibu-ibu kalau ada anak yang kira-kira kayak gini, ibu harus latih, bilang sama suami, Mas, ini karena kamu jarang ngobrol. Libatkan anak, setidaknya ibu juga kalau mau itu latih anak. Jadi kalau dia ngomong terserah, ibu kasih dua pilihan. Karena kalau dua pilihan aja dia nggak milih berarti kan masalah. Nah, mau makan mie goreng apa nasi goreng? Maka kita bisa, gue bilang terserah mama. Kalau terserah nggak makan. Ambil aja keputusan, mama dukung. Dan kalau dia sudah ngambil keputusan jangan dikomentarin. Mie goreng deh mah, tadi pagi udah makan mie. Ntar sakit perut gimana? Hah? Tipes lu gitu. Akhirnya bilang ya udahlah taruh nasi goreng gitu. Iya mama juga sih ngasih keputusan dikomentarin. Gue banget, ya rusak itu. Dia harus dilatih supaya jangan merasa bersalah dan keputusan. Karena ketika dia salah dalam keputusannya dia trauma mengambil keputusan. Ada orang tua gitu. Nanti liburan mau ke pantai mau ke puncak mau ke pantai nanti kena tsunami gimana? Hah? Mau? Udah tahu ada megatrust nanti, mau? Oh, anyut aja lu, meninggal, mau gitu. Ya udah tuh, nyesel kan anak. Pun kalau kita memilih dan kita serahkan, jangan pernah membuat dia bersalah. Misalnya pas di hari H-nya, padahal ternyata macet ke puncak. Siapa sih milik puncak nih? Udah tahu jam gini macet kan, capek ada di jalan, merasa bersalah. Di proses tumbuh kembangnya dia nggak percaya lagi dengan keputusannya. Dia bagaimana jaga harga diri supaya tahu. Gak apa-apa, hikmahnya nih abang tahu banget. Gak apa. Lagi pula kalau ngasih pilihan tuh yang pilihan bakalan kita setujuin. Ibu ngasih pilihan yang ibu punya kecenderungan. Mie goreng apa nasi goreng? Ibu pengen jawabannya nasi goreng kan? Anak milih mie goreng kok mie lagi? Tipes loh gitu. Kalau gitu gak pasti kasih pilihan. Kasih pilihan yang ibu bakal ridho. Yang kira-kira dua-duanya baik.
Kecuali milih ayam apa babi gitu. Ya itu enggak ibu yang salah ngasih pilihan. Kenapa ayam apa babi? Ya pasti dia milih yang enak menurut dia gitu ya. Ini ngeri. Baik. Zakarun itu adalah fitrah laki-laki berpikir. Berikutnya laki-laki disebut rojulun qawiyul amin. Rojulun itu rijal itu jama'. Mufradnya kata tunggalnya rojul. Rojul itu dari kata rijlun. Nih, rijlun itu artinya kaki. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Kaki itu fungsi pertama menahan beban. Ibu bela diri, yang pernah bela diri tahu ya, dalam kuda-kuda. Kalau kakinya lemah, sengkat dikit jatuh dia. Tandanya karena kakinya lemah. Sehingga baru nahan beban aja langsung jatuh. Sehingga yang membuat orang itu pertama kali punya self defense adalah kekuatan kaki. Self defense itu. Angkat besi sekuat ototnya bisep nih, ngangkat kuat tapi kakinya lemah jatuh. Makanya otot kaki itu berpengaruh. Lari, saya tekuni hobi lari. Saya pikir karena yang penting lari itu, ternyata kalau kakinya nggak kuat jatuh dalam berapa kilometer jatuh kaki. Laki-laki disebut kaki diantaranya karena punya peran menahan beban. Siapkan anak laki-laki kita untuk menahan beban. Mulai dari beban pulang kerja, istri minta tolong jaga anak. Kemudian udah gitu di rumah dicurhatin sama adik minta tolong cariin kerja. Habis itu ipar minta tolong dibantuin biaya nikahnya dia. Belum lagi mertua pengen haji furoda. Misalnya belum lagi temen, ya Allah banyak banget sih orang curhat sama gua. Tanda dia laki-laki banyak yang minta tolong dan curhat. Justru ketika istri sudah enggan, ibu kenapa sih gak cerita sama suami? Alah kalau saya cerita dia stres sendirian ntar. Malah dia nangis ntar. Ujung-ujungnya saya juga disalahin. Malas dah. Tanda diragukan ke laki-lakiannya. Makanya laki-laki sejati itu belajarlah dari Nabi yang disebut laki-laki terbaik. Kenapa laki-laki terbaik? Karena Nabi itu menanggung semua beban, bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan aja curhat sama Nabi. Keledai yang ditunggangi oleh majikannya dengan beban yang berat curhat. Hewan-hewan curhat. Pelepah kurma yang udah nggak lagi dipakai Nabi dalam mimbarnya curhat. Nabi adalah lelaki terbaik. Makanya laki-laki yang punya jiwa rojulun itulah yang maaf dalam konteks yang lain dialah yang layak atau boleh poligami. Kalau dia nggak punya jiwa rojulun maka satu istri aja bikin dia stres, apalagi 2, 3, 4. Ini yang kadang-kadang lupa, nggak semua laki-laki bisa poligami. Enggak semua. Maka saya termasuk orang yang maaf sedikit berbeda. Kalau saya tidak suka mengkampanyekan poligami karena mengkampanyekan poligami kayak mengkampanyekan daging kambing. Tidak semua orang cocok makan daging kambing. Ada orang punya bakat hipertensi, ada bakat diabetes. Saya bilang kambing ini enak loh, sehat makanan Nabi. Saya suruh makan dia, pada dokter bilang hipertensi, besoknya semaput dia. Karena saya nggak cek dulu, cek medisnya dia. Ada laki-laki nggak punya mental rojulun, disuruh nikah lagi terprovokasi dia, pokoknya saya nikah lagi. Padahal istri pertama aja dizolimi, istri kedua malah nebeng sama istri pertama. Istri pertamanya banyak duitnya, membiayai, ini kedua zolim. Makanya saya selalu katakan kalau di dalam medis ada cek medis sebelum makan daging kambing, maka dalam pernikahan poligami pun ada cek psikis. Layak nggak dia poligami? Kalau saya jujur aja datang ke saya, Ustaz, anak kan ada mulai gini Ustaz, ini. Kalau anda poligami gimana? Ente haram poligami, nggak cocok. Orang kayak ente, orang istri pertama ngadu mulu ente. Ya, ini cuek pulang, anak nggak diurus, mengurus poligami.
Ya nanti makin beban ente enggak, ente mah nggak usah poligami. Kalau saya gitu orangnya, belak-belakan aja. Nah kalau ini cocok nih saya bilang. Cuma saya kompor-komporin dia nggak mau, ya udah urusan dia. Tapi misalnya dia cocok. Jadi ada orang yang kadang-kadang kayak gitu, main semua orang aja. Wahai laki-laki, kalian dan sebagainya. Ada yang sebenarnya gak punya jiwa rojulun. Kolaps semua tangganya. Kalau dia punya fitrah kelaki-lakian, disiap, boleh. Ya itu diantaranya. Jadi jangan kembangkan poligaminya, kembangkan dulu rojulunnya. Kalau dia punya rojulun, baru kampanye poligami itu layak dikembangkan. Hari ini banyak lelaki yang bencong tadi dikampanyekan poligami, makin semaput perempuan. Ya ini maaf agak beda. Berikutnya laki-laki sebut rojulun muharrik, karena kaki itu fungsi berikutnya bergerak. Maka laki-laki nggak bisa mager. Kalau ibu punya anak laki-laki mager, betah di rumah nggak kemana-mana, curiga bu, ini nggak laki nih. Laki-laki itu dari kecil kelihatan mondar mandir, lompat sana lompat sini. Selagi normal ya, kecuali kalau dia ada penyakit tertentu beda. Iya anak gua aktif banget sih, laki bu. Anak laki-laki emang gitu, manjat sono. Emang laki-laki itu didesain untuk bergerak. Makanya pergerakan dari zaman ke zaman dari dulu emang laki-laki menggerakkan. Kenapa nggak ada nabi perempuan? Karena perubahan masyarakat digerakkan laki-laki. Laki-laki itu udah manakan. Sehingga kalau ada hari ini laki-laki melempem, saya termasuk orang gelisah dalam dekade terakhir muncul istilah the power of emak-emak. Maaf nih bu, istilah ini ibu seneng kan, tapi bagi saya ini sindiran. Saking laki-laki di dunia ini udah nggak bisa lagi diandelin, emak-emak turun tangan. Itu kan tanda ente laki-laki udah nggak bergerak. Makanya kita nih mamai guru, itu kan sindiran. Ini karena kita nggak dipercaya lagi. Itulah fenomena akhir zaman. Makanya laki-laki itu bergerak. Laki-laki nggak ada istilah pensiun. Perempuan ada istilah pensiun karena dia ada menopause. Laki-laki nggak ada. Pensiun di institusi oke, tapi dalam aktivitas nggak boleh pensiun. Jadi jangan pernah anak laki-laki punya cita-cita gini, gue pengen banget nanti gue udah gede, gue pas sudah pensiun, gue pengen di rumah aja nih sama cucu, gue pengen melihara burung ke sawah. Nggak gitu bu anak laki-laki. Ingat, Nabi pertama kali perintah jihad turun umur berapa? Ada yang tahu? Nabi turun pertama kali jihad umur 55 tahun. Di umur 55 tahun justru Jenderal Andika Perkasa pensiun, Jenderal Gatot Nurmantio pensiun, justru Nabi turun sebagai seorang prajurit, pimpin perang, komandan perang umur 55 tahun jihad. Sampai Nabi berjihad umur 60 tahun. Dengan puncaknya kemenangan Fathu Mekah. Nabi dari 55 sampai 60 selama 5 tahun mengalami 28 kali peperangan atau disebut Ghazwah. Ghazwah adalah peperangan yang dipimpin oleh Nabi selama 28 kali. 28 kali. Kalau dibikin statistik, setiap 2 bulan sekali Nabi berjihad. Rata-rata jihad Nabi membutuhkan waktu 2 minggu. Dari 55 sampai 60 Nabi 1 bulan setengah istirahat, kemudian jihad. 1 bulan setengah istirahat, jihad. Itu Nabi dari umur 55. Enggak ada istilah pensiun. Karena itulah laki-laki enggak ada istilah pensiun. Sehingga kalau ada yang laki-laki mau pensiun, mendingan minta langsung aja, jangan tinggal di dunia, langsung tinggal di surga. Karena memang begitu. Didik, makanya itulah kenapa laki-laki perintahnya beda sama perempuan. Perintah Quran laki-laki apa? Fantashiru fil ard, bersebaralah kamu ke bumi. Ke perempuan enggak bu? Wa qarna fi buyutikuna, staylah kamu di rumahmu. Maka laki-laki dianjurkan banyak bergerak, ke perempuan lebih banyak diam di rumah. Oh ini banget Ustadz nih, orang feminis pasti nggak suka loh. Ini isyarat dari Quran yang dibenarkan oleh riset ilmiah. Kenapa menurut otaknya laki-laki memiliki kecerdasan spasial yang lebih tinggi daripada perempuan? Kecerdasan spasial, kecerdasan mengenal tata ruang yang itu fungsinya untuk laki-laki mengenal jarak dan waktu, mengenal ruang, waktu, jarak yang jauh. Itulah kenapa laki-laki memang dunianya dunia luar. Ibu-ibu
Maaf, karena kecerdasan masih rendah, ibu-ibu bisa nyetir mobil sendiri aja. Walaupun pakai Google Maps masih rentan nyasar. Ya kan Bu? 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi. Orang mah belok kiri sana Bu, tanggung Ustadz ini kebetulan ada yang mau dibeli, ya udah. Jadi memang laki-laki itu memang dia nggak membutuhkan, gue butuh Google Maps, tapi dia nggak mengandalkan itu, dia tahu feelingnya. Saya misalnya waktu bawa anak saya laki-laki bawa mobil ke Padang gitu, karena waktu itu COVID kan nggak boleh naik pesawat, ya udah kita bawa mobil aja. Berapa jam ya? 36 jam perjalanan, tapi karena ada kondisi di jalan ban mobil pecah malam-malam jam 2 dini hari di hutan di daerah Muaro Bungo, jadi 42 jam totalnya. Itu waktu saya bawa itu ya udah kondisinya kita ngandelin Google Maps tapi pakai feeling. Google Maps belok kanan, pas ngeliat wah ini mah jalan sawit nih, bakal ngaco nih hutan, nggak ikutin saya. Ya kalau kita ngikutin malah macam-macam, lurus aja kita diarahin. Jadi kita feelingnya jalan. Makanya laki-laki terbaik itu wajib dididik dengan cara traveling. Makanya mendidik anak laki-laki nggak bisa kecuali dengan cara traveling. Ibu punya anak laki-laki, karena saking sayangnya daripada di luar dia apa-apain, di rumah aja. Ayo di rumah aja, nanti mama bikinin. Salah Bu, dia rumahnya di Cibubur, sekalinya ke Keranggan mabok. Mama ini Indonesia bukan sih mah, Indonesia nak, tapi udah Bekasi, beda galaksi sama kita gitu. Ibu nggak gitu Bu, laki-laki itu dididiknya itu sampai menjelajah dunia. Makanya laki-laki terbaik itu disebut Nabi suku Quraisy. Ibu tahu kenapa suku Quraisy lah yang diamanahkan risalah Islam, bukan suku lain, bukan suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Sunda. Kenapa suku Quraisy? Alasannya apa? Tuh, suku Quraisy punya kebiasaan dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wasayf. Suku Quraisy punya kebiasaan rihlah. Apa rihlah? Jalan-jalan. Kapan jalan-jalan? Enggak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas. Itu kebiasaan laki-laki suku Quraisy. Apa urusannya Islam turun di suku Quraisy dengan Islam tersebar? Itulah Bu, karena Islam turun sebuah suku dan Quraisy, Islam tersebar cepat ke 2/3 dunia dalam waktu 23 tahun. Kan digerakkan laki-laki suka jalan-jalan. Ibu kebayangkan kalau Islam terus sebuah suku, laki-lakinya betah di rumah, nungguin kontrakan, bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab alila, kemudian cek mention IG aku sis gitu. Enggak sampai Bu Islam. Makanya cara bisnis laki-laki itu biar bagaimana dia harus bergerak. Laki-laki nganggur enggak masalah, tapi bergerak. Nganggur itu status pekerjaan, tapi kelaki-lakiannya tidak hilang. Makanya kalau laki-laki ada di PHK dari kantor, cukup bilang enggak apa-apa mas, status kamu tetap laki-laki selagi masih bergerak. Bukan urusan dapat duitnya, tapi tetap aktifnya. Karena laki-laki itu yang diaktifasi itu adalah bergeraknya, bukan cara nyari. Kalau cara nyari duitnya nyantai di rumah nggak ngapa-ngapain atau uang masuk, dia nggak laki banget. Uang udah masuk pun harus berpikir gimana bergerak, sehingga dunia laki-laki adalah dunia pergerakan. Itu yang harus dipahami. Dunia laki-laki adalah dunia pergerakan. Berikutnya laki-laki qawwam. Nah ini karena waktu singkat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah mana qawwamnya dalam tafsir Al-Manar itu yang disebut. Nah ini maknanya qawwam bil fathah, makanan bermaksud tegak berdiri. Itu makna di dalam kitab Misbahul Munir ya, Al-Fayyumi menyebutkan bahwa makna dari qiyam makan buat maksud tegak berdiri. Jadi yang tadi lemes jadi kuat. Laki-laki punya jiwa qawwam membuat istri yang tadi pesimis jadi optimis, kira-kira gitu. Kemudian qawwam bil fathah itu adil dan seimbang, dengan berbagai perannya dia tetap bisa menjalankan tugasnya. Jadi suami oke, jadi Pak RT oke, jadi teman reunian oke, itu laki-laki. Ya, sebagai pemimpin kata Al-Qayyim siap.
Ada 7 peran kekawaman laki-laki. Ay min sya'nihim al-ma'ruf al-mahud al-qiyam 'ala nisa'i bil himayah. Pertama himayah, peran laki-laki melindungi. Wari'ayah yaitu menjaga. Wal wilayah memimpin. Wal kifayah kemudian memberi kecukupan. Wa ta'dibiha mengajarkan adab atau pendidikan. Wa tuwali amriha mengurusi urusan perempuan. Wa islahiha bahkan memperbaiki perempuan. Istrinya kalau ada masalah dia yang bantu dan perbaiki. Makanya ketika Nabi Zakaria diuji dengan istri yang mandul, yaitu adalah Isya, dan Isya disebut mandulnya karena dia lisannya tajam alias ngomongnya nyelekit, maka Zakaria tidak menceraikan istrinya. Padahal secara dalil mungkin sah, istri udah tua mandul lisannya tajam, buat apa dipertahankan, cerai yang lain. Tapi justru Zakaria berjuang berdoa mempertahankan istrinya yang mandul sampai Allah berikan jawabannya saat istrinya udah umur 70 tahun. Istrinya ternyata sudah bisa dalam hal ini menjalani perannya, yaitu menjadi seorang ibu. Diberikan kehamilan saat umur 70 tahun, disebutkan surat Al-Anbiya 90. Itulah mental laki-laki islah. Jadi bukan meninggalkan. Jadi kalau punya masalah dengan pasangan, tahu nggak Bu kenapa talak itu ada di suami? Kenapa enggak di istri? Kalau istri megang talak kata Imam Syafi'i, kalau wanita megang talak adalah fitrah laki-laki. Fitrah laki-laki berikutnya adalah ra'in, yang terketujuh. Waktu terbatas, ra'in adalah fitrah kelaki-lakian yang makna ra'in adalah beda dengan amir. Ra'in itu fungsi penggembalaan. Ra'in itu ada fungsi penggembalaan. Laki-laki sebut ra'in dalam keluarganya, berarti dia gembala dalam keluarganya. Apa makna gembala? Kenapa Nabi nggak bilang kulukum amir? Amir itu sama ra'in maknanya sama-sama pemimpin, tapi akar kata beda. Ra'in artinya gembala, amir artinya tukang suruh. Dia kata amaro ya'muru. Kalau tukang suruh, bini belum pulang, mah, beresin. Kamu cuci tuh, susah banget. Abang, benerin itu tukang suruh, amir. Tapi kalau ra'in sebagai fungsi penggembala, dia bukan nyuruhnya tapi pelindungannya. Kayak gembala kambing, ada 40 kambing dia ini 338, dicari yang 2 mana nih, dia pikirin tuh yang 2, dia nggak mikir gini biarin yang 2 lah, move on gue nggak mau, biarin aja hilang gue cari yang lain, nggak gitu. Ada yang teriak diperiksa, ya Allah sakit, dibawa ke dokter. Fungsi ra'in itu yang ada. Kalau ra'in itu dimiliki oleh suami, maka istri itu taat. Sehingga laki-laki itu kalau punya jiwa ra'in, efeknya pasti istrinya taat. Taatnya itu bukan takut, tapi taatnya karena cinta. Jadi kalau suami punya jiwa ra'in, istri itu taatnya jelas karena cinta. Orang kalau taat karena cinta, servisnya kan lebih. Capek malam-malam suami udah bekerja keras sebagainya, terus nanya, kemudian dia ngelihat di luar kotor banget, ada sampah-sampah berserakan. Dia bilang sama istrinya, ada apa mas? Nggak usah deh kamu capek ya, nggak usah. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Enggak, tadi aku minta tolong, depan tuh teras kotor banget, habis hujan kayaknya banyak sampah-sampah ke depan. Tapi besok pagi ya deh, bener aku agak nyaman aja juga waktu pulang lihat sampah gitu. Oh maafin ya mas, aku lupa bersihin, aku bersihin sekarang ya. Enggak, besok aja. Aku sekarang aja mas. Jangan, enggak sekarang aja mas, jangankan teras, lapangan bola aku bersihkan kalau mas. Kan gitu ya, kalau cinta tuh kayak gitu. Jadi istri itu bergerak karena cinta, karena suaminya punya jiwa ra'in. Jadi saya selalu katakan sama para suami, kenapa banyak istri membantah? Karena anda punya jiwa ra'in, yang ada amir. Suruh-suruh mulu. Ibu iya nih kenapa? Kita nggak sesi curhat ya Bu ya, nggak ada sesi curhat. Kalau takut yang ada, nggak ada cinta, yang ada adalah pengen lepas segera.
punya suami nyakitin, bohongin, akhirnya ibu taatnya karena takut, khawatir nggak dikasih uang, khawatir. Jadi ya udahlah gue terpaksa daripada ntar gue nggak dapet uang nafkah, atau ibu takut dipukul. Jadi yang ada rasa takut. Rasa takut itulah yang membuat ibu tadi. Ya kalau doa gitu, ya Allah masukkanlah suamiku ke surga. Kalau bisa secepatnya ya Allah, secepatnya. Jangan lama-lama ya Allah. Biarlah dia masuk surga segera. Kalau aku masih lama nggak apa-apa ya Allah. Gitu. Kayak gitu. Nah, makanya kesimpulannya karena waktu singkat nih, saya nggak bahas yang perempuan karena saya ingat waktunya terbatas banget. Saya pengen beresin laki-laki dulu. Ibu sungguh-sungguh dengan laki-laki, karena kalau ibu dunia laki-laki, ibu menyelamatkan jutaan wanita di masa depan. Hari ini banyak wanita-wanita yang tersakiti, terzolimi, diselingkuhi, di KDRT karena buah dari pendidikan yang tak melaki-lakikan anak laki-laki kita. Maka lagi-lagi maaf kalau saya kasar, jangan zolim sama mantu. Tahu zolimnya mantu? Menikahkan anak ibu yang gak laki banget untuk nebeng hidup sama perempuan yang jadi mantu kita. Pastikan anak laki-laki ibu justru memuliakan mantu sebagai bentuk kesaksian depan Allah. Ya Allah, aku telah mendidik anak laki-lakiku memuliakan dia, tapi mantuku menyakiti aku, engkau lebih tahu mana yang benar. Ini udah jelas-jelas kita didik anak laki kita zolim sama istrinya, terus kita omelin juga mantu kita. Saya bilang jahat, zolim. Sejak awal kita harusnya bilang, anak saya harusnya banyak minta maaf. Maafin ya, anak mama yang laki-laki ini gak jadi laki buat kamu. Kamu harus capek, bekerja keras, banting tulang. Harusnya kan kamu dirumahkan, dimuliakan, dihargai. Kamu capek ya. Dan ibu malah nuntut-nuntut gitu, kamu harus jadi istri yang benar. Lah dia udah mengambil peran anak ibu, yang harusnya menafkahi, dia kerja juga. Kecuali maaf dia kerja dalam rangka yang lain. Karena perempuan itu gak dilarang kerja. Perempuan itu silakan kerja, tapi bedanya perempuan laki-laki bekerja mencari nafkah, perempuan bekerja fokus mencari berkah. Bekerja nggak usah mikirin masuk uangnya berapa, karena itu tugas laki-laki. Ibu berpikir gimana rumah tangga kita, keluarga kita ini dapat pahala sebanyak-banyaknya. Maka ibu bekerja, ilmu ibu bagiin aja. Dakwah sana, dakwah sini, dikasih nggak, udah nggak masalah. Kalau ditanya, lu nggak komplain, lu udah bermasalah, nggak apa-apa, jadi pahala jariah gua, mudah-mudahan keluarga gua terselamatkan. Nanti kalau keluarga lu, ya itu tugas suami gua. Bilang mas, aku nggak ada uang, nah itu yang benar. Harusnya begitu, seharusnya. Maka kalau kita lihat bagaimana pendidikan Islam, sebenarnya tidak perlu kita butuh feminis. Feminis hadir karena Islam yang tak dipraktekkan dalam kehidupan. Karena Islam tak berikan kehidupan, perempuan insecure akhirnya menggugat dengan ideologi feminis. Jadi ideologi feminis hadir karena Islam yang tak hadir menjawab solusi akibat laki-laki yang tak dididik dengan laki-lakian. Aku lu qala zafastuflakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Ajubendri Jaisyur Rahman. Masya Allah ya, materinya sangat luar biasa ya. Ini baru yang sesi laki-lakinya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bersua kembali. Dan ini ada salah satu alternatif dari Marwah Muslimah Center. Insya Allah di tanggal 20 Desember sampai 22 Desember ada agenda yang cukup spektakuler Marwah Muslimah Center adakan, yaitu bernama Marwah Family Camp. Dan insya Allah salah satu pembicara di kita adalah Ustadz Ajubendri Jaisyur Rahman. Jadi kalau yang mau hadir silakan, ini seatnya terbatas. Terakhir saya dapat info sudah cukup banyak yang daftar. Ya khawatir seatnya habis. Moga-moga Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir. Ini salah satu alternatif liburan sambil belajar. Jadi ini satu seat ini terdiri dari 4 orang. Jadi ada suami istri dan 2 anak. Kalau misalnya anak saya 5 gimana Ustadz? Boleh. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Tempatnya dan segala macamnya, karena tempatnya kita bekerja sama dengan Damar Langit Resort yang ada di Puncak. Ya, jadi kita udah nyewa beberapa dom besar itu. Ya, jadi nanti bisa buat alternatif Bapak Ibu sekalian ya, kalau yang mempunyai anak banyak ya. Atau kalau misalnya saya sama bestie saya boleh nggak Ustadz? Boleh. Ya, misalnya suami saya kebetulan lagi keluar negeri, saya pengen ngajak anak-anak saya jalan, boleh. Jadi bisa hubungi kami di tim Marwah Muslimah Center. Itu agenda kami ada Marwah Family Camp.
Ada selembaran kayak gini nanti Bu, ya nanti bisa ibu-ibu ambil, bapak ambil. Ini satu seatnya 4 orang, kalau mau nambah lagi boleh. Ini 3 hari 2 malam sudah include makan. Jadi salah satu agenda kita ada Islamic parenting, nanti ada buat parenting buat bapak-bapak, ibu-ibu dan juga buat kegiatan anak-anak. Ya nanti ada pakarnya juga untuk kegiatan anak-anak. Salah satunya ya bocoran dari kami adalah Teh Neneng. Ya beliau cukup memumpuni untuk di bagian anak-anak. Ya jadi bisa belajar, bisa bermain, ada spot foto di sana, ya ada Islamic parenting dan juga ada karakter building ya, family bonding dan juga nanti ada qiyamul bersama. Ya jadi insya Allah ini dengan tempat yang luar biasa, harganya yang masya Allah bisa diraih oleh Bapak Ibu sekalian, nggak begitu mahal, ya tapi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti baru akan dibahas ya untuk kajian berikutnya itu lebih mendalam lagi insya Allah. Sebelum ditutup, insya Allah ada sesi tanya jawab. Karena waktu membatasi, karena azan itu kurang lebih jam 12 kurang, maka ada 2 penanya saja. Ya, satu dari ruangan ini, satu dari ruangan sana. Ada ya? Ruangan sana ada yang mau tanya? Boleh saya kasih oper dulu ruangan sana, ada yang mau bertanya? Oke, satu kita skip ya. Yang di ruangan sini ada yang mau bertanya? Oke, ibu itu angkat tangan. Ibu ini, ya. Yang ruangan sana dulu. Ya. Sebutkan nama ya, nama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajo Bendri atas materinya hari ini. Alhamdulillah sangat menarik sekali tentang laki-laki. Perkenalkan saya Ari Mulyana. Ustadz, saya mau tanya tentang pendidikan anak laki-laki. Karena yang seperti kita tahu bahwasanya laki-laki itu sebenarnya di dalamnya lemah gitu Ustadz ya. Walaupun terlihat dari luar tuh kuat-kuat aja gitu. Sebagai karena kebanyakan ya setahu saya juga nih Ustadz, anak laki-laki itu dididik, anak laki-laki itu nggak boleh nangis gitu sedari kecil. Nah terus ada imbasnya sehingga anak laki-laki ketika udah dewasa ini memendam emosional itu. Dan itu bagaimana Ustadz jika hal itu sudah terjadi dengan anak laki-laki yang udah terlanjur dewasa, dan apakah ada cara yang tepat untuk mengatasi tentang statement tadi anak laki-laki nggak boleh menangis? Terima kasih Ustadz. Baik ya. Baik Bapak ya. Saya nggak tahu asal dari mana terminologi bahwa laki-laki itu hakikatnya lemah. Hal yang disebut laki-laki hakikatnya lemah itu juga harus kita lihat apakah itu tepat. Karena puncak dari fitrah kelaki-lakian tadi disebut qawiyun amin. Seperti yang disebutkan oleh Allah terhadap pemuda yang disebutkan soal Al-Qasas, yaitu Nabi Musa, qawiyun amin. Qawiyun itu fisik yang kuat secara kuatnya seseorang secara fisik, qawi. Amin adalah kuatnya seseorang terhadap sisi psikis, amin, amana, amin. Jadi sebenarnya qawiyun amin adalah menggabungkan kekuatan laki-laki, mentalnya kuat secara fisik dan psikis. Jadi sebenarnya laki-laki jika dia benar, dia secara psikis kuat, ya, sehingga dia tidak mudah marah ketika istrinya ngomel. Sebagaimana Umar di istrinya ngomel, dia nggak marah, dia karena kalau dia psikis tersinggung dia akan gampar istrinya, ya. Dan itu adalah hal yang harus dilatih. Misalnya salah satu kekuatan psikis Nabi Yusuf diuji dengan dicemplungkan ke sumur, kemudian dijual jadi budak kesana kemari, masuk penjara. Nggak pernah ada ceritanya tiba-tiba Nabi Yusuf bercermin sambil bilang percuma punya wajah ganteng tapi menderita, lebih baik aku mati saja. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka dididik qawiyun amin. Jadi qawiyun amin itu adalah maknanya adalah kuat fisik dan kuat psikisnya. Dan itu adalah pendidikan kelaki-lakian. Kenapa laki-laki akhirnya dianggap lemah? Karena justru tadi dia
Tidak boleh menangis. Pada pendidikan kelakian dalam Islam itu justru tidak mengharapkan nangis. Bedakan nangis dengan cengeng. Nangis itu fitrah kemanusiaan yang dijatai kepada laki-laki dan perempuan sama. Fungsinya kantong air mata menepuk tangisan adalah untuk melegakan dan meredam emosi yang berkecamuk. Ibarat marah itu tumpahnya justru ketika punya tangis. Makanya kata para ulama gini, lawan kata marah itu bukannya diam. Lawan kata marah itu adalah empati. Opposite of anger is not calmness, it's empathy. Lawannya marah itu bukannya kalem, tapi empati. Empati itu adalah ciri laki-laki yang mudah meneteskan air mata. Maka laki-laki kalau punya empati tinggi, mau bentak istrinya langsung mikir, kasihan banget istri gue, ntar dia kasihnya udahlah nggak jadi gitu. Dia redam marahnya gitu. Jadi empati itu justru wajib. Justru lelaki yang nggak bisa menangis itu lelaki yang keras hatinya. Lelaki yang nggak empati, kasus KDRT adalah lelaki yang nir empati. Jadi waktu gampar istrinya dia nggak merasa sakit istrinya itu dirasakan oleh dia, karena nggak punya empati. Kenapa dia nggak punya empati? Karena waktu nangis dulu waktu kecil, laki nggak boleh nangis, laki nggak boleh nangis. Akhirnya dia nggak kenal perasaan sedih, sehingga nggak mengenal apa yang disebut namanya sedih. Karena teori tentang kecerdasan emosi yang ditulis oleh Daniel Goleman, kalau pengen orang itu empati, mengenali kecerdasan emosi orang lain, mengenai emosi orang lain, mulai dari mengenali emosi sendiri. Laki-laki yang dididik dengan kalimat nggak boleh nangis, awas kalau nangis, maka tumbuhnya laki-laki yang nggak ngerti memahami perasaan orang. Saya kasih contoh salah satu, saya menyebutnya apa ya, kakak kelas saya, tapi dia waktu nikah juga minta tolong sama saya. Istri suaminya, dia akhirnya bercerai dengan suami yang kalau marah itu nggak segan jedotin kepala istrinya ke tembok. Padahal suami itu orangnya terkenal di kampusnya, keren, IPK-nya bagus, seorang akademisi, tapi kalau udah marah dipanggil buak. Akhirnya karena KDRT akhirnya mau nggak mau dicerai. Akhirnya istrinya ini suami ini mau berobat, setidaknya mau datang ke psikiater. Barulah dia cerita kenapa dia nggak punya merasa bersalah menjodotin kepala istrinya. Karena dia tidak ngerti apa yang disebut namanya rasa sakit, sedih, kecewa, nggak tahu. Karena dulu perasaannya ditolak oleh ibunya. Ibunya ini seorang janda, maaf, yang cara didiknya itu nggak pengen anaknya jadi laki yang cengeng, sehingga caranya adalah awas kalau nangis mama gampar. Bahkan pernah waktu bapaknya meninggal, anak laki-lakinya ketika dikabari bapak meninggal rumah sakit, dikumpulin anak laki-laki 3. Dia bilang gini sama anak laki-lakinya, nanti kalau ada yang nangis mama lihat saat menyambut tamu, mama gampar kalian di luar. Di belakang. Kalian harus buktikan kalian harus senyum. Dipakailah jas tuxedo dan anak disuruh baru di depan paksain senyum, gak ada yang senyum awas nanti. Jadi kebayang gak hatinya itu hancur karena bapak yang cintai meninggal. Dia dipaksa gini, enggak papa biasa aja, papa kan cuma sakit doang dan dia dipanggil Tuhan gitu. Hatinya lagi nangis dipaksa senyum. Akhirnya dia mengalami split personality, jiwanya itu pecah. Sehingga dia gak tahu. Dan itulah cikal bakal psikopat. Psikopat itu dididik dengan tidak merasakan orang lain. Jadi kalau ada yang bilang laki-laki nggak boleh nangis, salah. Yang nggak boleh itu cengeng. Cengeng itu bukan tentang air mata, cengeng itu sikap. Ada masalah takut, kabur itu cengeng. Maka laki-laki kalau ada masalah nangis, dia masih bilang itu nggak cengeng. Dia nangis itu karena punya perasaan empati. Oh, aku takut. Terus gimana? Tapi aku nggak mau mundur. Terus gimana? Pokoknya aku mau, tapi aku takut. Terus gimana? Aku maunya maju tapi bantuin ya. Itu tandanya laki. Dia mau berjuang. Cengeng itu adalah nggak mau kabur. Cengeng. Nanti kalau ada masalah pas jadi suami kayak gitu, ada debt collector datang dia kabur duluan. Istri maju, kamu aja kamu. Kalau aku nanti digampar. Kamu kan mantan atlet taekwondo. Ayo. Iya. Udah sabuk hitam, ayo maju. Istrinya maju, inilah karena itu tadi. Jadi yang benar, anak laki-laki kok nangis ya biasa aja. Nabi Muhammad nangis saat lagi putranya Ibrahim dari istrinya Sofia Maria Al-Qibtiyah wafat. Beliau nangis sampai Atabki Rasulullah nangis. Abu Bakar saya mau bilang dia itu sebagai nggak laki banget. Nangisnya paling gampang.
Sampai Aisyah tuh melarang dia jadi imam, karena kalau dia jadi imam pasti jamaah pada bubar semua. Orang kalau dia baca ayat baru basmalah nangis. Kan kasih kau jadi imam taraweh, apalagi baca Al-Baqarah pasti nggak ada selesai. Basmalah nangis, nggak boleh. Dia nggak dikasih tahu hadis larangan isbal langsung nangis. Saya bakal masuk neraka karena kedodoran kata Nabi. Itulah kenapa bedakan nangis dengan cengeng. Nangis itu tentang air mata yang, maka nangis itu bahasanya dia sangat empati, sangat peka. Anak saya tuh yang laki-laki gampang banget nangis Ustaz, sangat peka rasanya. Maka biasanya laki-laki peka ini orangnya sangat senang berbagi, enggak tegaan. Dia nanti kalau punya istri enggak bakal menyakiti, kan dia tahu. Ya tinggal dikuatkan dengan sifat kelaki-lakian dia, dari sifat keberanian bertanggung jawab. Jadi kalau dia nggak tegaannya muncul tapi dia nggak punya jiwa pemberani, sama aja, jadi dia lemah juga. Jadi didiknya seperti itu. Kalau cengeng tadi sikap yang mental muncul, makanya nanti dalam berbicara tentang tangisan laki-laki, seiring bertambahnya waktu dia akan mengetahui kapan konteks dia menangis. Kalau waktu kecil dia nangis dan itu natural hanya untuk kepentingan diri dia, mainan hilang dia nangis. Oh itu nggak mau nangis, maunya makan nih, nggak menangis, itu wajar. Tapi begitu seiring tumbuh dewasa, nangis itu sudah bukan tentang diri dia. Maka dia akan nangis, satu kalau harga diri dia dulu teroka, itu nangis. Malu banget bunda, aku diledek, wajar dia nangis. Yang ketiga nangis yang matang, soal laki-laki nangis kalau nggak bisa membahagiakan orang sekitarnya. Melihat istrinya dia nggak bisa lakukan apa, nangis. Maafin aku ya sayang, aku belum bisa menyandangkan kamu. Air mata laki-laki kayak gini adalah air mata bentuk dari tanggung jawabnya dia. Harusnya begitu didik laki-laki kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 anak laki-laki yang sudah menikah, tetapi anak yang pertama dengan anak yang kedua berbeda. Anak pertama lebih laki-laki. Kenapa? Karena ketika mertuanya itu menginginkan untuk mengurus salah satu usahanya gitu, anak saya nggak mau, karena di sana banyak saudara-saudara dari mertua gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa mengerjakan sesuatu tanpa harus merepotkan atau menginikan mertuanya gitu, karena banyak saudara di sana, menghindari konflik gitu. Jadi saya bangga juga gitu, tidak aji mumpung lah gitu, karena mempunyai mertua yang seperti itu gitu. Tapi berbeda dengan anak saya yang kedua gitu. Apa yang harus saya lakukan nih? Karena saya khawatir dengan anak yang kedua. Anak kedua saya itu ya karena mertuanya seperti itu, nggak usah repot, nggak usah apa-apa, udah diem, nggak usah kemana-mana, nggak usah apa-apa gitu. Jadi cenderung saya takut anak saya ke laki-lakiannya tidak muncul gitu, karena dimanja sama mertuanya yang notabene nggak perlu apa-apa lagi, semua sudah tersedia gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus ngomong apa ke anak saya gitu. Terima kasih. Kelaki-lakian itu tentang stereotip yang dibangun dari kecil yang bisa jadi rusak karena banyak hal. Satu, anak bungsu cenderung tidak muncul kelaki-lakian dengan panggilan yang salah. Cenderung manggil anak bungsu tuh dede, dede. Anak kecil bungsu nggak boleh panggil dede walaupun dia adalah anak bungsu. Mudah-mudahan ibu nggak melakukan itu, karena panggilan ini memberi stigma gue bagaimana tuh adik, nggak muncul kelaki-lakian. Nabi nggak pernah manggil anak yang udah remaja itu dede, adek, nak, tapi panggilnya kunyah, Abu Umair, Ummu Khalid. Makanya anak kecil walaupun dia bungsu laki-laki panggilnya mas. Panggilan aja menentukan persepsi. Anak laki-laki udah umur 25 tahun bungsu, dede. Enggak laki banget. Ya iya, udah yakin saya jawabannya. Udah yakin saya jawabannya. Kamu tuh mas. Dia merasa dirinya itu nggak pernah dewasa. Ibu manggil dede terus. Dia nggak pernah dewasa, udah 25 tahun panggil dede. Pantang saya bilang laki-laki dipanggil dede, karena dia kan tidak tumbuh kedewasaan dia. Saya punya keponakan,
Dia bungsu, kakaknya perempuan. Saya bilang sama adik saya, jangan panggil Dedek Fakih, Mas Fakih. Baru baik. Panggil Mas, makanya saya bilang Mas, bener. Biar dia merasa dirinya itu dia laki-laki, didewasakan. Jadi mindsetnya dari kecil udah dirusak. Jadi nggak boleh manggil, nih buat yang lain, jangan sampai anaknya dari yang laki-laki ubah panggilannya. Makanya jangan panggil, kalaupun manggil nama boleh. Setidaknya jangan panggil Dede. Dede itu merendahkan dia, kamu nggak akan dewasa selamanya. Namanya aja, panggil aja. Kalau mau manggil Mas biar canggung boleh juga, tapi mungkin canggung di awal. Jangan pernah panggil Dede, jangan panggil Ade atau panggilan lucu dia. Misalnya panggilnya Imron, panggil Imbong. Panggilan cadel nggak boleh, nama aslinya. Di rumah saya ada salah satu pengajar dipanggil Dede. Saya doang manggil Ridwan. Sebagai enggak manggil Dede, panggil Ridwan, Bang Ridwan. Karena itu merendahkan diri dia, nggak pernah muncul ke laki-lakian dari gitu. Karena stereotip dia biar gue anak kecil. Nggak boleh, itu pertama. Yang kedua, hadirkan bapak. Bapaklah yang mengajak traveling untuk mengajarkan ketangguhan. Bapak nggak hadir, kakaknya tadi berjalan berdua, agar adik kamu jadi laki-laki. Karena ibu jangan mengintervensi ke laki-lakian. Karena kelaki-lakian itu bukan diceramahin kalau umur segitu, tapi ditransfer, disuplai. Saya ngajak Habib dari dulu, temenin saya kemana. Saya nggak pernah ceramahin, Bib gini-gini nih. Dia lihat aja gini laki-laki. Dia tahu di perjalanan gitu, dia dulu dari kecilnya saya ajak. Begini laki-laki, karena saya pun begitu dididiknya. Saya sama bapak saya nggak banyak ceramah, jalan aja. Ikut aja kemana bapak saya ini. Saya ingat bapak saya itu ngatasin masalah. Bapak saya itu kalau ada yang ribut dia datangin, saya diajak. Ada salah satu saudaranya, saya ingat banget waktu kecil tuh yang kabur gara-gara nikah nggak suka, setuju dibawa kabur ke Cirebon sama pacarnya. Ya, pasti Habib tahu siapa yang maksud. Itu bapak saya bawa orang untuk menjemput adiknya dia yang dibawa kabur itu. Saya dibawa dari kecil. Disitulah bapak saya memperlihatkan gimana ilmu negosiasi. Bagaimana masalah di tengah jalan bannya mobil bocor turun, itu dilihat. Jadi anak laki-laki itu melihat seeing lantas dia mendownload. Itulah laki-laki. Jadi bukan gini, laki-laki harus gini nggak nyampe. Dia harus dilihatin. Jadi cara terbaik laki-laki adalah gabungkan dia komunitas kelaki-lakian biar dia melihat. Yang ketiga, jangan-jangan anak ibu yang pertama dia punya komunitas yang memang melaki-lakikan dia, aktif di organisasi, aktif nih. Yang laki-laki enggak. Karena tadi satu saran saya mindsetnya jangan lagi ibu panggil namanya Dede, ibu panggil namanya saja. Kalau ibu bakal berani manggilnya abang atau mas. Kalau dia agak canggung di awal nggak apa-apa, karena mama pengen kamu jadi orang dewasa. Kesalahan mama ada manggil kamu Dede, nggak boleh. Yang kedua, papahnya ajak jalan, atau papahnya nggak sempat, abangnya sudah di ibu rasa cowok banget. Tolong dong kamu ada adik kamu tuh ajak kayak jalan traveling, jadi dia bisa ngelihat gimana aktivitas kamu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Ajubendri Jaisyurrahman. Materinya sangat luar biasa Bu ya. Karena saya juga punya anak laki-laki, jadi banyak ngambil ilmu juga dari beliau. Mudah-mudahan kita yang punya anak laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan sesuai fitrahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita tutup ya untuk kajian hari ini. Nanti kalau pengen tahu info lebih lanjut, boleh cek di IG kami Marwah Muslimah Center. Dan juga ada channel YouTube kami di Marwah Muslimah Center ya. Jadi kalau mau lihat video-video kajian sebelum-sebelumnya silakan dilihat.